yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal rahim mudah, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya petugas doa kami silakan untuk kelompok 3 untuk memimpin pada pagi hari ini. Monggo, petugas doa untuk kelompok 3, ketua kelompok 3 bisa memimpin Sudah doa pada. terdengar enggak, Pak? Suara saya. Yes, sudah Mbak Lisnawati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran bonus pada pagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta dimudahkan dalam memahami materi yang diberikan oleh Widya Iswara atau guru kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Baiklah, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Saya kembalikan ke Pak Wildan. Ya, terima kasih Mbak Lisnawati. Ya, Bapak Ibu izin memperkenalkan Bapak fasilitator kita. Hari ini kita akan memulai agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Junaidi MPD. Eh, Kelahiran Boyolali 12 Juni tahun 1967. Dan untuk beliau sekarang di BTK adalah Widya Iswara ahli utama untuk pangkat dan volumenya pembina utama 4E. Sampun mentok nih Pak Jun.
Ya Mas, ya ya. Saben mentok Iya. empat gitu. Untuk alamat rumah beliau di Jalan Gandosuli, Mangkoiden, Surakarta. Untuk Bapak Ibu yang rumahnya Surakarta bisa silaturahmi ke tempat Pak Jun. Sedikit hobi dari Pak Jun ini mungkin yang kami tahu Pak Jun itu suka memancing ikan gitu Pak. Iya. Tapi Yang tapi penting tidak memancing kerusuhan Mas. tapi memancing ikannya di Pasaraya Salatiga dengan umpan eh, pecahan gambar Soekarno-Hatta itu beliau. Eh, Ingatan, Pak Jun, iya. ngapunten izin Baik. untuk memulai pembelajaran kami buatkan breakout room Sebentar, ya sebentar. Mas. Aku Oh, pakai nggih. penjelasan secara umum Oh, dulu aja. di monggo, Oke, monggo nanti Pak Jun, tak nggih. bilang sama jenengan. Nggih, monggo, Nanti. monggo Pak Jun, kami Nah, persilakan. Nggih, dibuat break room dua berarti satu dan nggih, dua. nggih, nggih, Oke, nggih. oke nanti anu Mas, biar saya akan menyampaikan dulu ada hal-hal yang mungkin secara umum nanti biar apa itu setelah itu nanti kita masuk break room. Nggih, room. monggo, monggo Oke. Pak Jun. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Panitia yang saya hormati khususnya Mas Wildan, ini sahabat saya ini ya. Oke, peserta-peserta pelatihan yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dalam limpaan taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bersama-sama ada di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Bapak. Sehat. Alhamdulillah Sehat. sehat Bapak. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah ya sehat. sehat ya harus semangat harus sehat dan lain sebagainya ya. Oke. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Mas Wildan, ini periode terakhir Mas. Nggih, Periode Bapak, untuk 11. Ini ini yang periode 10 Bapak. periode 10. Berarti Nggih, nanti yang ada satu lagi masih ada satu periode ganjil. 11 yang pembukaannya besok pagi ya. Nggih, yang terakhir untuk kami, Pak. Panitia Iya. Genap cuma sampai Oh, periode berarti 10 ini, jenengan nggih. sudah tidak panitia nanti. Berarti panitianya Iya, genap ganjil gitu ya. nggih, untuk Hmm. ini periode genap 60 ini terakhir bagi kami yang di Heeh. panitia genap, Pak. Oke, berarti ini periode 10 dan ini angkatan terakhir untuk periode 10 ya. Iya, angkatan Karena terakhir untuk angkatan periode. nah, angkatan 60 kan terakhir itu. Nggih, nggih, Berarti nggih, Pak. 61 sampai 11 itu berarti sampai 71. Sampai Enam 67. 67 Bapak, lurus. 67. Nggih, Selesai itu ya. nggih, Oh, 67 terakhir nanti. baik. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, ini berarti jenengan itu Kakang Ragil ya periodenya ya. Oke. Baik, ini nanti kita akan pembelajaran, ya. Dibuat jadi dua ini Mas Wildan mengharapkan untuk jadi dua nanti. Tapi sebelum masuk ke sana, akan saya sampaikan termasuk nanti akan saya sampaikan soal tugas. Tugas ini, wah Pak Jun toko-toko nggak itu tugas sih ya. Ya, maksud saya gini, selama ini kan kalau yang nanti yang kedua, yang kloter kedua, angkatan 34 itu kan eh, nanti kan akhir kalau tugas saya berikan berikan di akhir dari kelompok 3 dan 4 ini nanti kan kasihan. Ini biar nanti saya sampaikan secara umum dulu biar semuanya tahu 1, 2, 3 dan 4 ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita bahas di grup besar ini. Nanti kalau setelah saya memberikan penjelasan tentang apa itu tentang tugas, nanti boleh kelompok 3 dan 4 off, boleh atau masuk break room, boleh. Monggo. Tapi itu teknis saja. Tapi sebelum masuk ke sana, akan saya sampaikan beberapa hal dulu ya ini. Tentu eh, kelompok angkatan 60 ya, angkatan 60 ini kan nanti ada satu kelompok. Jadi angkatan 60, jadi periode 10, angkatan 60 kelompok berapa ya? Angel ya. Kelompok berapa kan gitu kan. Tentu nanti akan ketemu sampai saya sampai pada coach ya. Atau mungkin saya tidak tahu, belum tahu jadwalnya. Nah, kelihatannya ada, tapi kalau seandainya tidak apa-apa ya udah enggak tidak menjadi coach ya juga tidak apa-apa. Ngapunten wonten Pak Jun Oh kelompok ada, satu insya oh Allah ada. nanti Saya kelompok kalau satu. tidak ada kan rodok-rodok seneng sithik ini. Insya Allah Bapak kelompok satu nanti bersama ikuti Kelompok saya kuliah kelompok di. berapa? Satu. Iya, insya Allah mulai hari ke 11 Bapak. Hari ke-11 itu hari apa? Oke, baik. Nanti Rabu setelah kita 24 tiga. September insya Oke, Allah. baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini berarti baru mendapatkan materi agenda satu. Kemarin ini masuk agenda satu, nggih. Agenda satu selesai, ini masuk agenda dua, nanti masuk agenda tiga, terus coach pembimbingan terkait dengan penulisan rencana aktualisasi. Bahkan kemarin sudah ada yang datang di balik diklat ini. Ini untuk mengikuti secara offline ya. Nanti ada ujian atau seminar laporan aktualisasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu. Ini kan endingnya itu membuat yaitu namanya eh, laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi itu diawali dengan membuat rencana aktualisasi. Rencana aktualisasi itu ya berangkat dari agenda satu, agenda dua, agenda tiga, ya, terus nanti dikemas menjadi laporan aktualisasi. Jadi terkait dengan apa mata pelatihan yang ada dalam ini nanti ada benang merahnya. Ada benang merahnya dari ke agenda satu, agenda dua, agenda tiga. Masing-masing punya peran nanti. Maka nanti untuk agenda 2 ya atau termasuk nanti agenda satu ini nanti di mana toh eh, nilai-nilai yang ada dalam agenda satu dan agenda 2 ini kalau kita tarik menjadi benang merah ya benang merahnya ini kan nanti di mana letak posisinya di rencana aktualisasi. Nanti akan saya jelaskan. Karena jenengan nanti dengan rencana aktualisasi kemarin di agenda satu sudah disampaikan terkait dengan yang namanya ya yaitu ada wawasan kebangsaan, bela negara dan isu aktual ya kontemporer itu kan materi, materi pelatihannya kan itu. Nah, dari tiga itu nanti yang akan kita tarik menjadi di agenda 2 itu adalah isu ya isu eh, kontemporer ya AIK apa singkatannya AIK apa masih ingat? Coba agenda satu apa kemarin materinya? Saya ingin tahu. Apa saja yang diberikan oleh BI agenda satu? Analisis isu kontemporer. Apa? Ayo, masih ingat enggak? Wawasan kebangsaan, bela Wawasan negara, kebangsaan, bela negara. Oke, yang satu. keambilan isu kontemporer, Isu kesenjangan bela kontemporer. ketiadaan bela negara. Isu apa? Kontemporer. Isu Oke, isu eh, isu aktual kontemporer. Nah, analisis isu kontemporer. AIK, analisis isu kontemporer. Nah, dari tiga mata pelatihan itu nanti akan kita ambil. Kemarin kalau tidak salah, jenengan sudah ada APKL, ada USG, terus ada apa itu Fishbone. Ada tahu Bapak Ibu kemarin? Tugasnya kan itu. Nah, itu nanti ya, itu nanti yang akan ditarik menjadi di, di agenda 2 nanti ada tugas kaitannya dengan matrik. Matrik itu nanti isinya, jadi jenengan nanti nulis, ya kemarin ada APKL, ada USG, Fishbone, itu nanti akan menjadi tulisan penjenengan di bab 2 rencana aktualisasi. Dilanjutkan nanti agenda 2 terkait dengan matrik. Nah, itu nanti menjadi ke situ. Nah, setelah itu nanti jenengan seminarkan. Nanti kalau apa itu eh, penjenengan sudah mulai menulis di agenda 3 nanti ada manajemen ASN dan ada yang namanya Smart ASN. Nah, manajemen ASN dan Smart ASN itu ya manajemen ASN dan Smart ASN itu nanti akan mewarnai atau menjadi titik tolak dalam pengambilan yang namanya apa itu judul atau gagasan kreatif dari isu itu ya dari isu itu nanti akan muncul yang namanya gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu judul rencana aktualisasi. Rencana aktual judul itu nanti harus mengandung yang namanya Smart ASN. Oke, itu sebenarnya pelatihan itu isinya itu nanti itu aja. Jadi jangan tak usah istilahnya kopie itu sebenarnya benang merah itu seperti itu. Baik, maka nanti akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan yang namanya apa itu nilai-nilai dasar ASN yang nanti akan mewarnai dalam matrik
tugas kita. Baik, yuk. Sekarang saya akan memberikan penjelasan dulu tentang tugas. Jadi kelompok 3 dan 4 nanti biar tidak bertanya-tanya. Makanya ini saya berikan penjelasan secara umum dulu, biar nanti teman-teman juga tahu semuanya. Kalau nanti saya pecah-pecah, saya akan berikan penjelasan ini kelompok 1 dan 2, 3 dan 4, mungkin saya menjelaskannya mungkin nanti kalau beda, nanti kan malah tidak enak. Jadi kan maksud saya satu sumber tapi didengarkan oleh 40 peserta. Oke, baik, akan saya. Jadi ini belum ada materi, tapi saya sudah apa itu sudah menyampaikan tugas dulu. Jadi nanti teman-teman yang off, yang di kloter pertama itu tidak ikut, sudah mulai mikir, oh ya, aku ini. Jadi dia biar efektif, ya, efektif untuk memikirkan kira-kira tugasnya saya nanti apa. Bahkan nanti ya untuk kelompok 3 dan 4 bisa menanyakan ketika atau kelompok 1 pun bisa menanyakan. Tapi kalau tugas saya berikan di akhir, ya, akhir khawatir saya kan begitu kan untuk kelompok 3 dan 4 karena waktunya mepet, karena di akhir nanti ketika saya menjelaskan tapi kan tugas belum tahu apa tugasnya. Tapi kalau ini saya berikan penjelasan di depan, ketika nanti saya menjelaskan materi, jenengan sudah punya kerangka. Oh, ini tak tekok, oke. Oh, ini tak tekok, oke. Seperti itu. Ya saya lebih efektif. Maka modelnya ini saya tak wali dari tugas dulu. Biar apa? Ketika jenengan nanti membaca tugas itu, kalau ada kesulitan bisa tanya dulu. Kelompok maaf, yang duluan kelompok 1 dan 2 itu bisa tanya, Pak ini gini. Ada tapi nih kelompok 3 belum tahu ngerti tugasnya kan gitu. Makanya akan saya share dulu. Gitu enggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Modelnya saya balik enggak apa-apa ya. Halo? Tidak Oke. apa-apa, Ya, Pak. Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, aku ya oke, ini saya yang saya lihat itu perempuan semua ini. Sing laki-laki mau Mas Wildan ini. Ya, Aduh, ini Mbak Jun. ini guru apa KUA apa dosen apa nih yang banyak nih? Ada yang guru? Ada yang guru? Saya guru, Pak. Saya, Pak. Banyak Saya, gurunya Pak. ya. Bapak. Oke. Kalau gue kuplok mungkin mesti KUA. Ki. Heeh. Mas Henry ini pek KUA. Ki. Ya, Mas. Iya Pak, saya di KUA Pak. Nah, iya kayak wajahnya tukang anu nikah kayak kan. Mas Fania itu yo KUA. Enggak, Pak. Saya di kantor, Pak. Oh kantor. Oh, iya. Mungkin anu ya. Dan Bimas Haji ya, apa Bimas Opo sampai bagian Umum, apa? Pak. Umum, Oh, umum. umum ya cek Umum, pisanan ya udah cek umum. umum dulu. Oke, baik akan saya jelaskan dulu tugas-tugasnya biar nanti jenengan ada gambaran-gambaran. Oke. Baik. Oke, mana ini? Saya mau share screen. Oke. Yang pertama, tugas hari pertama. Jadi nanti tugas hari pertama agenda 1 ini. Oke. Kelihatan? Masih Halo? proses, Bapak. Ya, Sudah kelihatan, Bapak? oke Udah. ya. Oke. Sudah terlihat. Oke, nanti ini insya Allah langsung saya share di chat, anu ya, chat Zoom ini. Oke. Atau di anu apa itu di grup, ada grupnya toh? Halo, Ada, Ya, Bapak. Pak, ada ada ya. grupnya. Ada, Pak. Oke, baik. Nanti ketuanya Ben Japri saya. Tahu kayak gon chat ini ya boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Ini tugas agenda 2 hari pertama. Jenengan nanti membuat apa itu yang namanya MP3, rekaman MP3. Isinya apa? Cerita tentang pengalaman pembelajaran saat MOOC. Kemarin kan semuanya ikut MOOC dah. Ikut enggak? Ikut, Ikut, Pak. Bapak. Ikut, Ikut, Pak. Bapak. Oke, jadi jangan kau cerita MOOC dan sinkronus. Sinkronus itu kegiatan hari ini. Ya, hari ini untuk agenda dua. Dua. Makanya kelompok kelompok 3 4 atau kloter kedua belum bisa, belum ikut sinkronus kok. Ini paling tidak punya gambaran cerita MOC kan, kata gambaran. Oke, yang kedua, maaf, ini nanti dibuat rekaman suara pakai MP3, durasi maksimal 3 menit. Jadi nanti cuma 3 menit. Ya, oke, paham ya? Oke, nanti uploadnya monggo, ya, nek bisa ya nanti malam.
Waktu ini rada longgar masalahnya. Oke, karena ini masih pagi materinya. Oke, jadi nanti durasinya maksimal 3 menit. Rekaman, ya, rekaman, rekam sendiri, cerita MOOC kemarin dan sinkronus hari ini. Oke, paham ya? Oke, saya lanjut. Sekarang ini tadi tugas hari pertama ya, hari ini, hari pertama. Oke, yang kedua, kita akan tugas hari kedua. Hari pertama, tapi kelompok. Kelompoknya sudah jadi toh? Udah, Bapak. Sudah, Udah, Pak. Pak. Udah, Bapak. Oke, Ya. oke. Monggo ini Sampun. ya ini nanti dibuat masing-masing kelompok ya. Jenengan nanti buat video menampilkan profil seorang tokoh yang memuat ya, yang menurut keliru. Ya, jenengan nanti membuat video menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak itu nanti 7. Ya, berakhlak itu singkatan. Ber itu apa? Ya, yang pertama itu berakhlak. Ber itu memberikan pelayanan. A itu akuntabilitas. K kompetensi. H harmonis. L apa ya? Lali. A Loyal. akal. Loyal, 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 Bapak. Pak. Loyal. Oh, pinter. Loyal. A adaptif. K adalah kolaboratif. Oke, jadi itu dibuat anggota kelompok mengenai tokoh. Jadi enggak ini masing-masing kelompok ya. Ya, durasi video maksimum 5 menit. Video yang dibuat diupload dalam YouTube ya. Pengumpulan tugas dengan menautkan link video yang telah diunggah. Jadi nanti kan jenengan punya apa itu? Punya apa jenenge setelah diupload ke YouTube itu ada linknya. Oke. Terus jenengan nanti monggo modelnya seperti apa? Ya, nanti terkait dengan nilai-nilai berakhlak ya, masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok memberikan komentar. Berakhlaknya ada 7, kelompoknya ada 10. Ya, bagaimana caranya? Monggo itu nanti mungkin yang kelompok misalkan 1 sampai 7, nomor 1 itu berorientasi pelayanan, terus nomor 2 itu adalah akuntabel dan seterusnya sampai 7, 7 itu adalah kolaboratif. Lah, kelompok nomor 8, 9, 10 apa? Memberikan penguatan, boleh menyimpulkan, boleh intinya 10 itu nanti semuanya memberikan komentar terhadap tokoh. Tokoh yang diambil boleh Menteri Agama sekarang, Pak siapa itu Menteri Agama yang kemarin Pak siapa itu Yakut boleh kalau ada. Kalau Pak Hakim siapa Lukman Hakim boleh, Gus Dur boleh. Misalkan ya, monggo tokoh-tokoh banyak sekali. Zonan boleh. Ya, monggo mas silahkan, silahkan. Nanti tapi harapannya 7 itu 7 nilai berakhlak itu ada. Dan nanti yang paling menguatkan misalkan Pak Habibie dia hebat dalam hal teknologi, berarti dia hebat dalam kompetennya. Nilai berakhlaknya kompeten, maka itu nanti diulas. Pak, karena Pak Habib itu hebat, kompeten saya ulas 2 orang anggota kelompok, Pak. Boleh, tidak apa-apa. Silakan. Pokoknya memberikan kebebasan. Ya, saya memberikan kebebasan untuk membuat ya, yang jelas ini ada nilai berakhlak dan ada tokoh dan masing-masing anggota kelompok nanti kan memberikan apa itu, memberikan komentar, memberikan catatan bantu itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Izin Oke, bertanya, Bapak, oke, silakan Mbak Diah Siti Fatimah Azhara. Dari mana ini? dari Ayo BDK Pak Jun. Semarang. Eh, Ayo Pak Jun. udah BDK Semarang, Bapak. BD Seka Semarang lah, aku belum kenal malah. Iya, udah, udah kenalan karo Izin aku. Ya, oke, oke, Mbak jarang Diah. ketemu, Bapak. Izin bertanya, Pak, kalau terkait dengan ulasan tiap kelompok itu, kan tiap masing-masing kelompok itu ada 10 anggota. Lalu Mm-mm. kalau semisal yang salah satu anggotanya itu untuk menceritakan profilnya saja dan sekilas terkait perilaku dari tokoh tersebut apakah diperbolehkan, Pak? Lalu Boleh. untuk selanjutnya itu baru berakhlak dan akan ditutup oleh penguatan dari anggota lainnya.
Boleh, boleh Mbak. Oh, baik. Yang penting 7 eh, apa itu nilai berakhlak itu ada semua. Maksudnya dikomentari semua. Oh, baik, Pak. Ya, Berarti tidak perkara harus tiap nah, anggota itu untuk mengomentari berakhlak itu, ya, Pak. Pembagiannya saja. boleh, boleh, enggak apa-apa. Tapi 7 nilai berakhlak itu dikomentari ya Mbak ya. Oh, nggih. Artinya dikomentari misalkan Mbak Mbak siapa ini Mbak Siti Fatimah ini nanti komentari profilnya boleh, enggak apa-apa, boleh. Nanti kan kan ada 7 masih sisa 3 anggota kelompok kan. Itu Hmm. tidak harus yang 3 itu berakhlak tidak harus. Maksud saya mengomentari yang lain boleh. Mungkin membuat kesimpulan, memberikan boleh. Oh, Gitu. baik, Pak. Oke. Terima Baik, kasih, Pak Ju. ya ada yang lain? Sudah cukup. Oke, saya tutup stop share. Saya masuk kelompok yang ketiga, tugas yang selanjutnya. Oke, tugas agenda 2 hari bentar. Hari kedua individu. Sudah kelihatan ya? Ini hampir sama dengan tugas individu yang pertama. Learning journal, membuat learning journal. Tapi ini berisi tentang pengalaman pembelajaran asinkronus. Oke, asinkronus. Bagaimana boleh agenda 1, agenda 2 boleh, tapi asinnya. Ya, dibuat dalam bentuk rekaman video. Nek nggon BLC berupa rekaman MP3 ini saya ubah MP4 biar nanti tahu wajahnya. Nek mau ngomong hanya suaranya saja MP3, jangan-jangan dia ngomong tapi pakai daser kan enggak anu. Maksud saya ngomong ya nanti artinya biar kelihatan ya bisa jadi loh kalau MP3 itu hanya suara itu jenengan pas pas memberikan rekaman itu jenengan bawa daster saja bisa. Oke, durasinya maksimum 3 menit. Monggo, silahkan boleh. Videonya bentuk seperti apa silahkan. Saya yakin teman-teman bisa itu. Oke, oke, ini untuk hari kedua. Oke, oke. Tidak harus nanti diupload ya hari kedua. Itu misalkan kan kita hari ini hari Selasa. Hari Selasa ini hari pertama, Rabu lah itu dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya lanjut. Ini individu. Terus sekarang tugas hari kedua. Kelompok. Hari kedua kelompok. Ini. Oke. Nah ini rodok, rodok dawa ini kelompok. Jenengan nanti membuat benchmarking secara online. Baik melalui internet, telepon, video call maupun cara yang lain. Silahkan. Benchmark ya. Tidak harus kunjungan. Ya. Jadi nanti satu kelompok itu berembuk. Benchmark yang mau diambil adalah bentuknya apa. Lokus BM, instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan. Baik BUMN maupun swasta. Silakan. Jangan mengambil nilai-nilai berakhlak yang ada dalam lokus tersebut. Benchmarking. Ya, benchmarking. Silakan apa saja boleh. Ya, tapi biasanya ini yang kemarin-kemarin itu ada yang kembar. Jadi 4 kelompok itu hanya ada 2, tapi ya enggak apa-apa. Karena melihat menurut wawasan saudara semuanya, oh ini memang bagus. Ya, misalkan mengambil benchmarking instansi X begitu. Kebetulan yang mengambil kelompok 1 dan kelompok 3 misalkan. Boleh, enggak apa-apa. Sama, tapi nanti cerita dalamnya berbeda. Oke. Jadi mencoba untuk sampean itu kunjungan. Ini istilahnya kan sebenarnya kunjungan, benchmark. Tapi karena keterbatasan segala sesuatunya, maka boleh jenengan menggunakan online. Internet, telepon, video call maupun cara yang lain. Lakukan BM tadi dalam pemerintah. Objek yang BM bisa level individu, role model. Bisa itu. Berarti ini perusahaannya perusahaan individu. Ya, misalkan di dekat penjenengan dekat Bapak Ibu itu ada warung rame banget. Kenapa kok bisa warungnya rame? Itu berarti ada benchmarkingnya. Misalkan jenengan wawancara boleh, enggak apa-apa. Misalkan. Terus laporan BM berisi penjelasan tentang apa? Profil lokus atau objek. Yang buat siapa kan silakan berarti melibatkan. 12 Juli. Sopo Mas Wildan rame banget. Profil lokus
profil lokus ya. Terus nilai-nilai berakhlak. Walaupun dodol pecel nek rame, bisa ada BM-nya, Pak, Bu. Ya, ada warung rame banget, Bu, untel-untelan. Apa ada nilai sesuatu apa di sana? Kok iso rame banget, dodol pecel kok rame. Boleh itu nanti diangkat. Berarti itu termasuk bagian dari individu role model. Hikmah pembelajaran kesimpulan yang diperoleh dari hasil BM itu. Jadi apa penjenengan dari BM itu hikmah hikmah atau hasilnya pembelajaran itu apa kan? Jadi nanti komentari. Oke. Laporan dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 lembar. Kertas A4, Arial 11, spasi 1,5, file PDF. Oke. Ada pertanyaan? Ya ada, saya lanjut. Sekarang ini, tadi teman-teman yang nanti kelompok 3 dan 4 ketika off, tidak ada di Zoom ini kan sudah mulai mikir-mikir, diskusi. Atau mungkin kalau nanti masuk break kan iso diskusi di situ. Oke. Oke, sekarang agenda hari ketiga individu. Agenda 2 hari ketiga. Oke. Tugas agenda 2 agenda 2 hari ketiga kelompok. Oke, baik. Oh, ini tugas hari ketiga ya. Betul ya, hari ketiga ya. Halo, Iya, Iya, Pak. Pak. betul ya. Betul, Tadi sudah Pak. dapat ya. Betul, Oke. Pak. Baik, ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan banyak kami bahas ya. Ini apa ini kok ada tulisan kau ini apa ini kok saya tulisan saya mas tak stop share. Kok iso kau yang muncul kau ini apa ini? Sebentar mas. Kok ada sesuatu saya kok muncul ada tulisan yang ini apa? Tugas kok muncul. Hmm. Oke, baik, saya share. Ini, nah, ini kelihatan ya. Oke, nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi rohnya kelompok apa tugas di agenda 2. Jadi agenda 2 ini rohnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Maka nanti ketika kita ketemu 9 JP, hari apa itu? Hari apa Mas Wildan? Hari Jumat. Dari Jumat, Bapak. Hari Pak, hari Jumat. Jumat. Maka ini nah yang nanti akan saya bahas. Ini nanti paling tidak setiap individu nanti presentasi. Ya semuanya nanti presentasi. Tapi ya mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Kalau 40 orang tugasnya ada 6. Ya, oke. Baik, ini Bapak Ibu nanti coba saya mau tanya dulu. Kemarin ketika penjenengan di agenda 1 sudah menemukan core isu? Sudah, Bapak. Sudah, Sudah, Ampun, Bapak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Baik, baik. Oke, itu nanti akan menjadi saya harapkan, ini saya harapkan teman-teman semuanya ketika sudah menemukan core isu ya, core isu ini nanti penjenengan sudah istilahnya sudah settle. Makanya walaupun ya penjenengan belum mulai rencana aktualisasi, kalau bisa di agenda 1 5 core isu itu ya, 5 core isu itu penjenengan konsultasikan dengan mentor. Sudah mulai konsultasi dengan mentor. Nggak usah nunggu lama-lama. Maksudnya apa Pak Jun? Kalau jenengan di agenda 1 sudah settle, masalah yang diangkat itu aktual dan itu sesuai dengan permasalahan yang ada di lembaga, maka nanti ketika penjenengan masuk di agenda 2 dengan tugas seperti ini, dan nanti ketika penjenengan akan nulis di rencana aktualisasi, itu sudah tidak gonta-ganti. Makanya sudah mulai menata diri, kira-kira rencana aktualisasi itu kira-kira seperti apa.
Yang pertama yang di rencana aktualisasi itu yang betul-betul yang masalah yang harus cepat diselesaikan dan itu menjadi problem yang ada di instansi Bapak Ibu. Itu penting gitu. Jangan problemnya itu problem yang istilahnya yang tingkatannya levelnya itu rendah atau enteng. Contoh misalkan, ini contoh di guru ya. Guru itu kaitannya misal dengan apa ya? Misalkan dengan kurang atau ya karena kalau yang namanya isu itu kan harus kalimat negatif. Misalkan ya kurang optimal dalam pembelajaran matematika. Contoh sederhana. Terus nanti akan muncul yang namanya ide kreatif, optimalisasi pembelajaran matematika. Misalkan dengan menggunakan motivasi, misalkan. Itu boleh masalah, tapi itu tidak aktual. Ya paling tidak ya optimalisasi pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Masuk Smart ASN-nya. Mana Pak Smart ASN-nya? GeoGebra tadi, aplikasi GeoGebra. Kalau nanti di agenda 3, walaupun jenengan belum sampai, ini tak singgung-singgung sih. Ini nanti judul atau ide kreatif itu nanti arahnya yang smart ASN. Smart itu apa? Specific, measurable, achievable, realistis, A-nya lagi adalah smart, specific, measurable, A-nya smart SMA, attainable, realistis, dan T tembon. Jadi itu harus masuk itu nanti. Smart itu. Ya, makanya ketika jenengan nanti membuat judul itu harus harus betul-betul aktual. Smart harus smart. Nah, smart itu biasanya ada kaitannya dengan yang namanya apa itu digital, digital. Oke. Baik. Ini nanti tugasnya penjenengan. Tugas ini Pak Bu, tabel ini, matrik ini nanti, ini namanya matrik. Matrik ini nanti akan di dalam agenda 2. Maaf, sorry. Ada di bab 2. Ya, nanti bab 2 itu melengkapi dari yang namanya yaitu yang pertama adalah menggunakan analisis APKL, terus ada USG, terus ada yang namanya fishbone itu nanti masuk terakhir ini nanti. Jadi nanti di bab 2 itu mutek-mutek ini. Lah, di bab 2 ini nanti arahnya ya ini nanti ada kaitannya dengan bab 3. Maaf, agenda 3. Apa itu nanti? Yaitu smart ASN dan yang namanya yang satu yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN itu nanti masuk di mana? Di kegiatan. Karena manajemen itu adalah diawali dengan POAK, perencanaan, POAK organisasi, actuating, dan yang terakhir adalah C controlling. Oke, nanti ini akan dibahas di agenda 3. Ya, tapi saya sudah menyinggung sedikit. Makanya nanti kalau ketemu bimbingan saya, ya, mau akan saya runutkan. Makanya nanti teman-teman semuanya saja agenda 1 mulai sekarang, walaupun kemarin sudah diupload ya, ketemu WI-nya kemarin siapa? Pak Gunawan. Iya, Iya, Bapak Pak Gunawan. Pak Tiga Gunawan dan empat Pak Bu Bu Gunawan. Rizka, Oke, Bu Rizka. berarti sampean sudah ketemu dengan Pak Gunawan. Artinya sudah diberi penjelasan. Nah, harapan saya yang jenengan upload ya, itu sudah settle. Jangan digonta-ganti. Itu akan meringankan pekerjaan jenengan. Pak, ini aku rumah nih, Pak. Tak ganti boleh? Boleh, tidak apa-apa. Sebelum seminar boleh diganti. Jangan setelah seminar ganti. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya, Pak, saya kok gini-gini saya ganti judulnya saya ganti. Oh, enggak boleh. Tidak boleh karena sudah seminar. Oke, makanya saya harapkan mungkin coba nanti direnung-renungkan lagi agenda 1. Itu apakah APKL-nya, USG-nya ada itu sudah fit atau belum? 5 permasalahan yang jenengan angkat itu sudah sesuai kebutuhan lembaga atau belum? Atau mungkin jenengan malah urung konsultasi karo kepala atau mentor. Wah itu seharusnya secepatnya. Kemarin saya menemukan ujian kemarin itu, waduh, itu jane ora kena ora etis mentor menyampaikan itu. Apa yang disampaikan? Saya itu judul baru diberikan dari tadi malam. Aduh, kok seperti itu.
Ya, walaupun kondisi seperti itu, jangan disampaikan. Bahkan kemarin ada mentor itu yang ikut nguji. Walah, iki podo karo kok melu-melu nguji ki piye iki ya. Nggak boleh. Mentor itu harus memberikan penguatan. Maka ketika penjenengan mau mengangkat sebuah apa ya judul akan maaf kok judul. Ketika jenengan akan mengangkat sebuah apa aktualisasi atau mengangkat permasalahan yang ada di lembaga Bapak Ibu harus pertama apa ketemu Pak Kepala atau mungkin bisa sharing dengan teman-teman sejawat. Apa masalahnya seperti itu? Atau mungkin jenengan melakukan observasi awal, mungkin dengan instrumen, apa dengan apa. Oke, oke. Jadi nanti isinya ini Pak Bapak Bu. Kalau di sini tabelnya ada 5. Tapi nanti kalau sudah masuk bab 3, bab 2 di rencana aktualisasi, ini isu itu hilang. Paling kiri kegiatan. Terus paling kiri nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, pemaknaan terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Terus yang terakhir adalah dengan visi dan misi. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau ini sudah jadi settle, tinggal nanti membuat rencana aktualisasi, tinggal ngopi-ngopi dari tugas-tugas itu. Enak itu. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Baik. Ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Tugas yang hari ketiga. Sebentar. Aduh, malah. Saya share. Tugas agenda 2 agenda. Hari hari ketiga. Ini. Oh ini. Baik. Ini membuat infografis. Kelompok juga ini. Ya, ini kelompok Bapak Ibu. Jadi nggak infografis, gambar-gambar, simbol-simbol, gambar ya. Nanti apa itu saya harapkan ada isi, ada ilustrasi, ada warna yang menarik. Oke, isi. Nanti kalau membuat kata-kata jangan terlalu panjang karena infografis. Infografis itu satu kata tapi mengandung maksud. Ya. Contoh, disiplin. Tulis saja. Malu datang terlambat. Nah, gambarnya jam. Nah, gitu loh contohnya. Nanti dikai warna sing apik, komposisinya sing apik. Oke, ini secara kelompok juga. Oke, halo, cukup? Cukup, Bapak. Cukup, Cukup baik. Pak, Oke, sampun. nanti eh, yang terakhir besok aja. Kurang satu, nanti di hari kelima. Oke, oke, apa saya sampaikan sekalian ya? Sebentar, tak stop saya. Kurang satu, ada enggak ya? Kelompok. Oh, belum saya buka. Oke, baik. Oke, itu tugasnya ya. Jadi ada selama 3 hari. Hari pertama hari ini, hari kedua besok, Rabu, hari ketiga adalah hari Kamis. Terus hari Jumat ketemu, presentasi. Gitu ya. Iya Halo? Pak. Oke. Iya Pak. Sudah selesai. Ada pertanyaan enggak? Ini. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau mau tanya. Mumpung Mas Wildan neneng. Iya, Pak. Ada yang tanya? Tidak ada. Izin Baik. tanya Pak. Monggo Mas. Kenal ke dhisik lho Mas, aku belum kenal kok. Iya Pak. Maulana Barantuko iki wong Jepang apa wong ngendi iki? Kok Mauluno Sa Barantuko iki piye? Sana soal Alamat kalau aslinya kalau yang aslinya berbes Pak. oh Brebes. J. Terus tugasnya di mana Mas? Saya di Man satu Cilacap. Wih, ada ya? J. Lumayan tebih nih. Ki. Rapopo. Dari utara ke selatan J. Berapa jam? Kalau naik motor ngebut 3 jam Pak. Kalau santai 4 jam. 4 jam. Kalau J. rindik-rindik berarti Lebih 6 Pak. jam. J. Ada Leres. juga ya. Berarti anu di kos di sana. J. Leres. Tasik ngekos nih Ki. Kos. Oh, ini J. oh, Cilacap satu itu siapa kapalnya? Di sini Pak Sodigun Pak.
Oh, oh, Sodikun ini berarti anu no Kroyan tuh. Yang dulunya di Pan Purworejo, Iya, di aku Man wis kenal Purworejo. itu. Saya udah Nggih, kenal Tekon anu. nggih. Ya, maksudnya Man Cilacap satu berarti ngetan no arahnya. Timur no. Masih di Kesugihan Pak, berarti di masih di selatan sini tuh. Ya. Lah ya, enggak Ah, maksudnya dari kota oh, Cilacap ke nggih, timur. nggih, Saya timurnya sudah kota. pernah ke sana Nggih. nih zamannya Dudu Pak Sodikun. Pernah saya ke Oh, sana jijik, pernah. alhamdulillah. Mlebu toh enggak nih? Mlebu rada mlebu toh. Di pinggir jalan sih Pak niki Pak. Oh, pinggir jalan toh. Oke, Nggih. baik. Salam gue Pak Sodikun. Oke, siap Pak, Dari Pak nanti tak Jun. sampaikan. Nggih, Oke, baik, siap piye Pak. Mas sing apa kok kayak. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Junaidi dan Pak Wildan dan teman-teman atas kesempatannya saya ingin bertanya mengenai yang sebetulnya yang kemarin mengenai analisis isu kontemporer karena kami kan Hmm. diminta untuk mencari lima, Iya, betul. total mencari lima dan kami memilahnya sampai difilter atau disaring sisanya Jadi tiga apa satu. Pak? Dari satu. Ya tiga dulu terus satu, niku kan. Heeh. Nah, niku yang ingin saya tanyakan itu apakah sebetulnya dari satu isu yang diutamakan itu bisa Mm-mm. mengambil mungkin sedikit bagian dari isu-isu yang lainnya Mbak Tanji. Karena contohnya seperti yang kemarin saya itu kan fokusnya pada pemahaman sejarah mengenai sejarah lokal. Kebetulan saya guru sejarah dan itu kemarin kalau Bu Rizka melihat bahwa saya juga Sing melihat ngajar siapa? Bu Anu Pak Gunawan. Bu Rizka Pak. Duh, apa beda-beda? Ji, Benten. Beda-beda, Pak. Satu dua itu Pak Gun, Oh, penak men aku tiga empat aku Bu. mulang kok kemen Mas Wildan iki piye iki? Kono mulangi 20 aku mulangi 40 iki piye? Wah, wis Mas pelanggaran iki Mas Wildan. Seperti Pak Jun ya, betul. Ya, terus piye? Ji, Pak Niki. Nah, eh, itu saya ingin sebetulnya Mm-mm. kan ngomongin pemahaman sejarah itu kan bisa luas juga. Sebetulnya untuk Ya. tadi yang disampaikan Pak Jun dengan Bodiska itu ngambil soal digitalisasinya. Nah, sebetulnya saya Mm-mm. ingin mengambil juga tentang media digitalnya itu. Nah, Boleh, itu boleh. apakah jadi pertanyaan saya itu apakah dari satu isu yang diutamakan itu boleh mengambil, maksudnya mengambil sedikit bagian Coba dari isu yang contohnya piye? lain. Contohnya piye? Kok anu aku Boleh saya share-sharein boleh Pak? boleh ndak apa-apa. Anjay, anjay. Izin Alhamdulillah. kanca-kanca, nah aku ora apa-apa. Izin kanca-kanca. Izin Jadi kanca-kanca itu. teman-teman dan Pak Wildan, saya mohon izin untuk ini Apa ya, Mas? Oh, mempresentasikan background. iki saja ke susu selar seminar RI. Ya ora apa-apa Mas, ya. Jadi sekitar Pak, tak buka lagi ini gini. Nah, salah pencet sekitar. Oke, thank you Pak. Nah ini yang USG niki, namun mohon konfirmasi sudah muncul ya. Sudah, sudah. Sudah, Oke, sudah. Ji. Di sini saya kan fokusnya pada yang Wah, pemahaman sejarah Pak Niki Pak. saya Kemarin, Ji, baik. Apik Mas. Aku ngene, aku tak tekon nih. Iki Ji, tulisan jenengan. Ini karena kita jenengan nanti ke lapangan kan, optimalisasi berarti kan nanti optimalisasi strategi guru dalam memfasilitasi pembelajaran sejarah, mengangkat historis lokal sehingga mengakibatkan kurang. Nah, saya ikut kan kowe kok dadi judul to Mas. Ji, Nah, sing rodok angel berarti itu nanti jenengan punya smart ASN-nya. Mau gini, sing harus diperbaiki kan itu apanya? Aku pengen ngerti. Ini yang menjadi yang menjadi masalah apanya jenengan? Aku tak teko. Strategi guru pemahaman. toh. Ji, strategi guru Berarti ya. kan belum optimalnya strategi guru. Berarti sing arti API dengan strategi guru. Ji, Nah, saya kira jenengan memperbaiki strategi guru dengan apa? Itu kan harus mikir juga, gitu loh. itu Itu Ji, jenengan mungkin harus memperbaiki strategi guru. Ini kan strategi guru. Untuk apa? Untuk memahamkan apa itu mengenai sejarah lokal kan gitu kan. Jadi nek saya gini Mas, cara berpikirnya praktis ya dari masalah itu ya jenengan ya. Gini, jadi jenengan itu nanti bisa optimalisasi, misalkan ya, optimalisasi pembelajaran sejarah, ya, optimalisasi pembelajaran sejarah dengan, nah, saya kira ben murid iki ben paham, kuwi nganggo apa mulangi. Berarti kan strategi optimalisasi pembelajaran, optimalisasi
apa optimalisasi strategi Strategi guru guru. Iya. dalam melakukan pembelajaran dengan titik-titik-titik, dengan media titik-titik. Itu. Jadi artinya gini, guru itu strategi. Ben do paham kuwi nganggo opo. Nek biasanya mungkin mung cerita, mungkin dengan ini. Lah jenengan punya apa itu terobosan, ya. Terobosan itu apa? Ben guru ku nek mulang anak-anak itu paham tentang apa ini? Tentang histori apa apa itu mengangkat histori lokal lokal itu. Tapi kalau saya kira kalau tidak hanya histori lokal saja, kalau sudah memperbaiki strategi dengan apapun itu bisa. Yang penting menggunakan media yang akan digunakan atau strategi yang digunakan itu apa. Itu ya Mas ya. Jadi jenengan itu pokoknya aku duit coro ben mulangku apik sing tak nggo apa. Kan gitu. Cara berpikirnya sederhana itu. Nek, ini apa ini isunya ya bagus juga ya ini terlalu panjang ini. Tapi ya udah apa-apa. Oke, baik itu Mas ya. Kok ketemu di hari apa Jumat ya? Jumat ya, engkau Jumat Jumat itu dibahas. Aku pengen ngerti engkau ya, Siap, siap. karena engkau Iya. saya nek core isu nih, gitu ya. Oke, Iya. ini di agenda satu masalah. Aku rapi Iya. nak. Baik, Oke, siap. ya di Siap, Mas stop Roma. set. Oke, baik. Ya, itu nanti kita ketemu di sana ya, di hari apa itu hari Jumat ya? Jumat, kok Jumat apa? Jumat ya Mas ya, Mas Wil. Cuman Jumat, oke, oke. Jumat aku ketemu, sampean kok pas matrik itu tak kon presentasi, kok ditanyakan di situ, di matrik itu, ya, di matrik itu ya. Oke. Baik, itu saja. Mungkin ada yang tanya. Kalau tidak, kita masuk piye mau modelnya piye Mas? Breakout room Di apa breakout room nih itu? Bapak. Niki Oke, saya open nggih, ampun. aku berarti melebu kelompok biro satu. Satu dan dua. Di kok nenek urung gawe. Sampun. Ini kelompok room satu ini, room dua ini. Dalam kalau bentong yang kelompok satu bilang sampun Pak Jum. Oh ya, oke. Join. Nih Bapak Ibu yang di main room bisa langsung masuk ke kelompok satu dan dua, ke kelompok satu dan dua. Oke, baik. Udah semuanya nih. Masih proses Bapak baru Ya, masih 4 proses. rilis. Yo, sambil ngomong-ngomong. Ini ketuanya kelompok satu siapa? Mohon izin saya, Bapak. Dari mana Mas? Jalan. Saya dari Kebumen, Pak. Kantor Kemenang Kebumen. Kebumen. Nggih. Kantor Kemenak Kebumen ya? Nggih. Nggih. Oke, kantor Kemenak Kebumen. Oke. Di bagian apa Mas Jenengan? Ya Prahum, Bapak. Tamu Oh, umum. Pranata Humas ya. Kalau Nggih. Mbak Alina ini kan mau guyu-guyu. Dari mana Mbak Alina? Senyum-senyum terus. Mbak Saya Alina, dari MTS Negeri 4 Banjarnegara, Pak. UMKM Negara. Oh, sing nggone desa kuwi ya. Di Lengkong. Sing di kepalanya siapa saya ini? Pak Nur Mahin, Pak. Kita muridnya sidik kita dibanding MT satu Nggih. 2 sidik dah. Nggih. Oke, ya rumahnya Banjarnegara juga. Rumahnya di Purbalingga. Oke, nek nggak apa kuwi Mbak dari kuwi nek Wabong ini di daerah ndi kuwi? Wabong. Ya, kalau Wabong di Bobotsari. Itu termasuk Banjarnegara Purbalingga apa Banjarnegara? Itu termasuknya Purbalingga, Pak. Tapi setelah Banjarnegara, jadi dekat dari Banjarnegara. Jauh dari Banjarnegara. Itu tapi dari Banjar arahnya ke Purbalingga. Nggih, dari Banjar arahnya ke Purbalingga. Masuk apa enggak itu? Agak sedikit masuk, Pak. Oh, tapi enggak jauh ya. Enggak jauh. Objek wisata ya. Nggih, objek wisata. Berapa jam dari Banjarnegara? Eh, Sekitar mungkin 1 jam, satu Wih, jaman. ya tuh no. Ini nek ke Purbalingga lebih jauh. Kalau dari Purbalingga lebih dekat ke Wabong. Oh, lebih dekat ya. Oke, oke. Oke. Ya, oke. Baik. Oke, baik Bapak Ibu semua. Iki perempuan semua ya. Lanangnya mau Mas Farhan karo Mas Henry. Telu tok ya? Karo Mas Fania. Ya Allah, di sini anu semuanya ya.
Oke, baik. Oke, Bapak tak tekoni sik nek Mas Ahmad Nur anu mau kok anu ya ke Kebumen ya. Nggih, Kalau Mas Bapak. Mas Farhan dari mana? Saya di Win Saizu Purwokerto, Pak. Saizu itu isinya wong kidul kabeh ya. Kidul kabeh Nggih, Pak. Saizu. Allah. Terus dosen ya Mas ya? Saya Prakom, Pak. Perata komputer. Nggih. Oke. Kalau Mas Fania dari mana? Di unmute, dulu, diklik dulu. Dari kan Kemenak Kota Jogja, Pak. Oh, kota Jogja. Kok kita itu di wong Jawa ya? Asli mana? Dia Tangerang, Pak. Oh, kok iso terdampar neng gone Jogja ngapain? Tempat simbah, Pak. Nyari kitab Oh, suci. memang daftar di situ ya. Betul. Niatnya Oh. di sini, Pak. Hmm. Kalau Mas Biar Henry, jadi warga istimewa. keluarga istimewa. Oh, Jogja istimewa ya. Oke. Kalau Mas Henry dari mana Mas? Saya di kantor Kemenak Kota Semarang, Pak. Woi, cedak no. Kota Iya. Semarang ki berarti kan kemenake ngendi kuwi? Di apa tuh? Cedak Islamic Center kuwi. Iya, betul, Pak. Tapi saya di Hmm. KUA Gajah Mungkurnya. Oh, KUA, jenengan KUA. Oke, oke. Baik. Oke. Ada yang guru ini. Aku mau ketemu guru nih, mau ngiki Mbak Alvina ini guru Ada mesti. Pak, ada Bapak. Guru dari mana Mbak Puspita? Guru di Mansatong Grobogan, Pak. Oh, jadi anak buah Bu Alfiati ya, Bu Alfiah ya, Bu Alifah, Pak. Bu Alifah. Nggih. Sampean bagian apa? Ngajar apa? Ngajar fisika, Pak. Woi ya, oke. Mau hukum Newton apa? Terus kepala ini saya ini ngerupakan siapa? Masih PLT, Pak. Siapa? Belum Kok ada Suleman penuh. kok sejak Pak Prapto ditinggal Pak Prapto Oh, dulu. sejak Pak Prapto itu ganti Pak Soef. Oh iya Terus, Pak Soeb. Pak Soeb nggih, saya ini pensiun atau kemana? sudah pensiun per Juni kemarin, Pak. Oh, terus belum ada. PLT-nya Bu Alifah itu. Oh, PLT. Oh, tak WA nih. Selamat ya jadi PLT ya. Oke, baik. Nah, kalau Bu Alifah saya kenal. Salam ya untuk Bu Alifah ya. Saya guru-guru kan banyak yang Nggih, Pak. banyak yang kenal saya. Oke, baik. Oke. Yang dari Solo ada enggak ini? Reneng. Boyolali? Reneng. Oke, itu berarti saya Mbak Dinda kok tidak pakai anu kenapa? Mbak Dinda baru keluar ya tadi ya. Mbak Dinda itu loh. Mbak Dinda kok pakai foto tidak pakai tapi ya ora apa-apa. Oke. Oke, ini ya api apa harus harus anu ya on cam ya. Pak Ketua, Pak Ahmad ya. Ini kebetulan nanti pembimbingannya katanya Mas Wildan saya nanti. Katanya begitu. Oke, siapkan RA rencana aktualisasi ya. Nah, nanti pokoknya kuncinya kita itu apa Latsar ini adalah jenengan gawe rencana aktualisasi dan laporan aktualisasi. Dan itu diangkat yang bisa mengangkat yang menjadi aktual. Ojo mung kelase nek coro mohon maaf ya. Kelase itu mung kelase itu istilahnya nek ke pasar itu mung tidak punya nilai jual. Jadi ya sing kira-kira sing ya istilahnya sesuatu yang apa ya punya terobosan ini. Maksud saya gitu. Atau yang lain daripada yang lain. Misalkan meningkatkan pembelajaran dengan motivasi. Itu kan surah model itu. Kemarin juga ada yang nulis seperti itu. Nah ini guru ya, guru. Guru meningkatkan pembelajaran dengan motivasi. Ah itu sudah sudah baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja ini. Ini sudah jam berapa ini? Sudah ada jam 9. Tadi kita mulai jam 7, ya oke, saya sampaikan saya share aja materinya. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih on proses, Bapak. Oke. Pak, sudah. Masih proses? Sudah kelihatan. Sudah Sudah terlihat, Pak. muncul, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah dikenalkan Mas anu ya, Mas Wildan ya. Saya sudah dikenalkan Mas Wildan. Ini kurikulum vitae saya. Oke.
Ini nama saya tadi, alamat saya ini. Ya, kebetulan di Balai Diklat saya paling awal jadi Widya Suara, paling dulu. Jadi saya itu coro barang nu paling lawas. Ya, jadi seorang dinilai jual. Nah, barang lawas kan orang dinilai jual. Kecuali barang antik. Nah, itu lain. Jadi kalau tidak paling tua, tapi saya paling awal. Nah, semuanya WI yang ada di sini itu masuknya ke ini setelah saya semua. Saya sudah 21 tahun, hampir 22 tahun di sini. Ya. Jadi ngajar kaitannya Latsar, apa dulu Prajab. Ya. Tapi Prajab yang paling besar itu waktu tahun 2008, 2009, 2009. Waktu itu saya di apa ya diangkat atau dikei kepercayaan PLT, padha karo kepala gerobokan mau PLT, yaitu ke PLT terkait dengan apa itu kasih yang ngurusi dulu namanya bukan Lasar dulu Prajab. Prajab Oh, gitu. ya dulu ngurusi Prajab. Jadi Prajab itu ada beberapa tempat itu satu angkatan itu sekitar ada 8 kelas. 18 kelas. Di sini ada 8, di Pelengkueni ada 2, 10, di Kendal ada 3, berarti 10, 13, terus di mana itu asrama polisi itu ada 5, 18 kelas. Sekali angkatan 18 kelas. 18 kali 40 itu berapa jadinya? Biro 18 kali 4 itu. Berarti hampir 800 dikurangi 2 kelas. Berarti tujuh ratus 720, Pak. dua puluh. Luar biasa. Setiap hari seperti itu. Jadi, tapi pelatihannya hanya berapa hari ya? Kalau S1 angkatan sarjana itu 21 hari. Kalau golongan 2 itu 2 minggu. 2 minggu. Ini yang pernah saya alami. Sehingga luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita masuk agenda. Ini pengalaman saya. Ya, kaitannya dengan dari tahun 2004. Tapi ini tidak saya tulis semua. Tak tulis yang urgent-urgent saja. Ya, oke. Lembaga yang saya tulis yang kaitannya dengan lembaga lintas kementerian. Ada JIKA, ada World Bank, ada Kemendikbud, ada LP2KS, ada BPTIK. Oke, kalau dengan Pusdiklat banyak ya. Oke. Baik, kita nanti akan masuk ini, Bapak Ibu. Kita akan bicara tentang ini, Bapak Ibu. Hari ini sinkronus, ya, sinkronus virtual class. Tidak tahu kebijakannya nanti kapan. Ada nanti kebijakan. Belum ada info lebih Belum lanjut, ada Pak. info lebih lama. Oke, nah, tunggu saja. Karena ini sela-sela itu ada 2 jam ya, yang kaitannya dengan materi kita. Tapi nak jenenge pejabat memang ya melihat apa kesiapannya atau istilahnya waktunya. Kalau pejabat kan kemana-mana jadi sulit. Terus eh, ada asinkronus, berarti nanti hari kedua itu jenengan garap tugas tadi yang sudah saya sampaikan. Hari ketiga asinkronus lagi 10 jam itu jenengan mengerjakan. Baru nanti yang ke hari keempat apa itu di Jumat itu nanti ketemu yang namanya sinkronus 9JP. Terus ketoknya Senin gitu. Betul. Kita ketemu Senin nanti. Tiga-tiga itu. Betul. Iya, Pak. Di hari Senin. Senin kita. Iya, baik. Berarti kan kita ketemu hari ini, terus hari Jumat, terus nanti hari Senin. Habis itu coach, nah coach tinggal 10 orang. Nanti yang ketemu saya, coachnya, saya tidak tahu nih. Oke, jadi ini nanti seperti ini. Total JP-nya 44, sinkronusnya 16, asinnya 28. Asin itu berarti jenengan tugas sendiri, ya. eh, Kalau sinkronus itu apa itu? Ketemu saya, Zoom meeting. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita nanti akan bicara, kita sudah jam berapa ini? Jam 9 sudah jam 9. Oke. Kita akan bicara nanti ada
apa itu hal-hal yang terkait dengan nilai dasar ASN. Oke. Ini yang menjadi dasar hukum ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN jenengan diatur jenengan itu. Yo, yang kedua PP nomor 11 tahun 2017 yang disempurnakan diubah menjadi PP 17 ya tahun 2020 tentang apa? Manajemen PNS. Jadi jenengan itu diatur dengan manajemen PNS. Terus ada peraturan LAN, ada keputusan kepala LAN dan ada ya kalau kaitannya dengan peraturan LAN itu kaitannya dengan yaitu tentang Latsar, tapi kalau yang kaitannya dengan keputusan kepala LAN itu kaitannya dengan kurikulum Latsar ini dan pedoman penyelenggaraan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan bicara tentang yaitu materi ini. Sebenarnya materi ini tuh ngapain toh udah dia sampaikan. Ya tentu ya kita tahu nggih cakupannya Latsar ini berangkat dari yang kemarin sudah disampaikan oleh eh, Widya Suara yang terkait dengan sikap perilaku bela negara, menunjukkan sikap perilaku bela negara, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugasnya, kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkannya, smart government, ya, dan penguasaan kompetensi teknis. Oke, saya tunggu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara tentang yang namanya di agenda 1 itu ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan negara. Ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai. Lah, dari materi agenda 1, ini yang nanti akan menjadi sesuatu yang urgent, ya, yang sesuatu yang urgent itu justru ada di analisis isu kontemporer. Ya, itu kan penjenengan nanti di sana dari isu itu nanti ada pemikiran. Pemikiran apa? Ini yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan RA dan laporan aktualisasi. Jadi kan kuncinya kita itu kan sebenarnya ada di rencana aktualisasi dan laporan aktualisasi. Lah, rencana aktualisasi itu diinspirasi dari mana? Dari isu kontemporer tadi. Jadi ada Mas yang tadi mana dari mana tadi? Kalau tidak salah dari Cilacap itu tadi. Ini dia sudah mengangkat isu. Ya. Hanya isu yang diangkat itu yaitu isu yang tentunya menjadi masalah di instansi Bapak Ibu. Jadi instansi di tempat Bapak itu yang paling paling aktual apa? Yang menjadi pembahasan pembicaraan apa? Walaupun di sana ada kata-kata harus sesuai tusi, tugas pokok fungsi. Ya. Tetapi sebenarnya tusi guru itu eh, apa itu tusi guru itu luas. Tidak hanya pembelajaran Bapak Ibu. Misalkan, soalnya di sana tusi guru itu adalah mendidik, ya, mendidik, membimbing dan lain sebagainya sesuai dengan regulasi. Lah, ketika mendidik, oke, itu masuk kelas, nanti kaitannya pembelajaran. Tapi kan ada tusi-tusi yang lain. Misalkan saya mengangkat tentang kebersihan, karena isu itu bisa jadi menjadi sesuatu yang apa ya, yang menjadi permasalahan ya, menjadi permasalahan di madrasah. Maka itu perlu diangkat. Tapi kebanyakan yang saya temui, guru itu mesti mengangkat hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Apa enggak boleh, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, boleh, enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ketika nanti penjenengan mengangkat isu itu, nah ini ada di sini ada isu. Isu itu ada ini. Isunya apa? Penyebabnya isu itu apa? Nanti tulis. Lah muncul yang namanya gagas kreatif. Ini judul Bapak Ibu. Ini nanti masuk di penulisan di coach gagasan kreatif. Kalau isu penyebab isu itu di yang namanya ada di bab 1 atau agenda 1. Nah, di sini Pak ada kegiatan. Gagasan kreatif itu melahirkan kegiatan. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Nah ini Bapak Ibu, 7 ini nanti akan mewarnai kegiatan-kegiatan yang dituangkan berdasarkan gagasan kreatif. Nah, tugas yang tadi saya sampaikan di matrik, tugas hari kedua, individu itu sebenarnya ini gambaran ini Pak Bu.
Ya, nah isu penyebab isu itu di agenda satu, gagasan kreatif itu agenda satu, muncul kegiatan, mulai kegiatan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, loyal, itu isinya agenda dua yang akan kita bahas nanti. Nah, outputnya apa? Ini juga di agenda dua. Makanya nanti jenengan, mohon maaf, rencana aktualisasi yang berupa matrik itu isinya ini Bapak Ibu. Nomor, ada kegiatan, ada langkah-langkah kegiatan, ada output, terus nilai berakhlak 7 ini dan nilai visi misi sesuai dengan kegiatan yang ada. Sebenarnya isinya itu Bapak Ibu. Isinya sebenarnya itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu enggak usah bingung ya, artinya tidak kesulitan. Terus, nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ada apa toh nilai-nilai daripada dasar ASN itu? Agenda pembelajaran ini membekali internalisasi nilai-nilai ASN, ya, memberikan pelayanan prima, ya. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu nanti mampu memberikan pelayanan prima, ya, demi kepuasan masyarakat, stakeholder, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kalau jenengan sudah masuk di tempat kerja, pertama, yang paling utama dan pertama itu adalah apa? Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu puas dengan pelayanan penjenengan. Nah, tentu menjadi pertanyaan, kan gitu. Pelayanan beda-beda tergantung tugas pokok fungsi. Kalau guru pelayanannya terhadap peserta didik. Tapi peserta didik itu secara langsung pada masyarakat. Mahasiswa. Nah, dosen itu melayani mahasiswa. Nah, yang paling bersentuhan langsung pelayanan itu adalah terkait dengan yaitu apa itu KUA, penyuluh, penghulu. Itu langsung bersentuhan kepada masyarakat. Walaupun guru pun bersentuhan juga masyarakat. Tapi kan sudah antara ada ketika nanti misalkan anak-anak MTS itu kan tidak mungkin dia itu ada permasalahan. Paling cerita sama bapak itu secara pelayanan secara tidak langsung. Nek KUA, ya itu langsung Pranata Humas itu langsung. Tuh Bapak Ibu. Terus di samping itu, ya seorang ASN itu harus terus belajar Pak dan mengembangkan kapabilitas. Jadi basis pegawai negeri, serasa repot-repot. Ya harus selalu meningkatkan yang namanya belajar untuk meningkatkan kapabilitas. Ini ini terkait jadi yang terkait dengan masyarakat itu pelayanan. Tanggung jawab itu terkait dengan lembaga atau pimpinan. Jadi ada stakeholder luar, eksternal, ada stakeholder dalam. Terus bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Itu memegang amanah, ya amanah baik tentu dari pimpinan, lebih luasnya lagi pada negara. Oke, oke. Terus ya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas wajib Bapak Ibu sekarang banyak apa itu istilahnya fasilitas lewat Zoom meeting atau lewat online ini untuk mengembangkan kapabilitas jangan tergantung dengan lembaga kediklatan ya karena lembaga kediklatan itu eh, terkait dengan pelayanan terhadap pelatihan dan lain sebagainya itu memang tidak sebanyak dari dulu. Terus yang ada di internal kantor, terus saling peduli menghargai perbedaan. Ya, kita hidup di masyarakat, di kantor, itu harus bisa memanage diri agar kita peduli, ya, apa itu menghargai perbedaan, ya, berdedikasi, oke, serta terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan pembangunan kerjasama. Nah, membangun kerjasama yang sinergis. Ini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya yang harus kita cermati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini setelah selesai pembelajaran peserta mampu ini, Pak. Ya, ini nanti ada 7 ini yang akan kita bahas. Ya, yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, 7 ini nanti Pak masuk di matrik, di di bab 2. Ini masuk nanti Pak. Setiap kegiatan, tadi kan ada isu ya, core isu, ada kegiatan, ada langkah kegiatan, maka setiap kegiatan itu nanti kita tarik mana yang cocok. Contoh, tadi saya membaca, belum deh, aku membaca apa ya? Misalkan contoh satu, di sana ada kegiatan apa? Perencanaan. Kaitannya apa? Merencanakan kegiatan aktualisasi. Langkah-langkahnya apa? Konsultasi dengan mentor. Nih, tabel-tabel ini loh. Konsultasi dengan mentor. Lah, kalau konsultasi dengan mentor, ya, tentu nilainya apa? Kita lihat, ini kaitannya apa? Nah, ini nanti cari. Ya, oh, kolaboratif, Pak. Nah, makanya yuk kita cari satu persatu. Ini yang pertama, ini terkait dengan berorientasi pelayanan. Oke, apa itu berorientasi pelayanan? Konsepnya berorientasi pelayanan adalah konteks organisasi. Ya, studi kasus berorientasi apa pelayanan. Oke, atau nanti biar ke sini aja, biar oke. Apa itu orientasi pelayanan itu? Oke. Apa kira-kira? Yang dimaksud seperti itu apa kira-kira? Yuk, teman-teman. Kira-kira pelayanan yang baik itu yang seperti apa? Ayo, apa Bapak Ibu? Kira-kira pelayanan yang baik, berikan contoh pelayanan yang baik itu seperti apa? Ayo, Bapak Ibu. Apa pelayanannya? Contoh jenengan itu yang pernah dilakukan untuk memberi pelayanan yang terbaik terhadap stakeholder itu seperti apa? Ramah Bapak, Hah? harus kita harus ramah memberikan pelayanan Contohnya apa, Mbak? ketika salam, lalu sapa, Ya? terus melakukan tanya terkait apa kendala atau bantuan apa yang dibutuhkan, Pak. Ya, oke. Jadi eh, ya ini kaitannya pelayanan publik ya. Jadi kan berorientasi pada pelayanan itu pelayanan publik. Ya, pelayanan publik itu apa? Ya memberikan pelayanan. Misalkan kalau kalau jenengan Budia itu jadi apa? Peranata komuter, Pak. Nah, penata komputer. Nah, kalau penata komputer itu memang kalau terkait dengan pelayanan publik itu tidak begitu banyak. Tapi jenengan terkait dengan pelayanan internal. Betul, Ya, Bapak. stakeholder internal. Stakeholder itu koncone misalkan ini memberikan. Nah, itu Pak. Nih, jadi kita lihat konteksnya ya. Oke. Terus setiap pelayanan, maka jenengan itu berorientasi pada pelayanan, memberikan itu ada apa? Panduan perilaku kode etik. Ya, contoh-contohnya itu apa? Indikator. Terus aktualisasi nilai, kriteria berorientasi pelayanan, jabatan masing-masing dan menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan. Jadi jenengan itu memberikan pelayanan. Ketika nanti ada sesuatu hal, misalkan ada masyarakat protes dan lain sebagainya. Ada apa? Dianalisis. Karena bisa jadi ini terkait dengan orientasi pelayanan kurang memuaskan. Oke, oke, deskripsi singkat orientasi pelayanan. Nah, yang pertama apa? Memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada mereka melalui pembelajaran yang terkait bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, harus ramah, sekatan, solutif, melakukan perhatian tiada henti. Jadi nanti jenengan ketika memberikan apa itu pelayanan terhadap masyarakat ya betul-betul harus bagus kan itu. Nah, hanya pelayanan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ketika jenengan berhadapan dengan guru kalau guru berhadapan dengan masyarakat itu beda. Hati-hati ketika jenengan mengajar kalau seorang guru. Kenapa? Bisa jadi sekarang ini zamannya seperti ini. Ketika jenengan mengajar tidak konsepnya tidak salah, tidak pas, ini akan dilaporkan oleh orang tua. Ini berarti pelayanan yang kurang bagus juga. Jadi walaupun secara tidak langsung. Ya, berbeda dengan resepsionis, ketemu dengan tamu langsung itu bisa. Oke, baik. Oke, tujuan pembelajaran. Apa? Ini yang kedua ini, akuntabel. Ya, akuntabel. Jadi akuntabel itu apa? Mengaktualisasi nilai akuntabel dengan pelaksanaan tugas. Ya, itu misalkan ya, akuntabel itu secara substansi pembahasan fokus pada pembentukan nilai-nilai dasar akuntabel.
Ya, ini peserta diklat ini dibekali dengan apa? Yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas, jujur, bertanggung jawab, cermat. Ini akuntabel, Bapak Ibu. Jadi ini biasanya kecenderungannya mengarah kepada yang namanya apa itu penyelewengan, Bapak Ibu. Saya tak tanya dulu, saudara teman-teman semuanya. Nah, ketika Bapak Ibu, kenapa kok Bapak Ibu tahu nggih, di Indonesia itu kan eh, terkait dengan korupsi kan banyak sekali. Ya, korupsi itu banyak sekali. Jangan kita tahu. Sering. Sebabnya apa, Bapak Ibu? Kenapa kok korupsi kok banyak sekali? Sebabnya apa? Keserakahan, Bapak. Keserakahan. Oke, serakah. Orang nrimo ing pandum. Padahal yang jenenge NIP itu singkatan nrimo ing pandum. Mana? Ya. Kayak jenengan kono wis itu nip toh jenengan wis di nip, maka jenengan pola hidupnya harus dirubah nrimo ing pandum. Baik, keserakahan. Ada lagi? Apa kira-kira? Tidak berintegritas, Pak. Tidak berintegritas. Betul, itu berarti akuntabel, tidak berintegritas. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu ya, tidak berintegritas. Ya. Terus kira-kira ini disebabkan oleh apa? Kok tidak orang kok korupsi tidak terintegritas? Mungkin ada satu hal ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu waktu kecil, kalau mau tidur sering didongeng ke? Atau mungkin di SD atau di TK atau di RA, ada enggak guru yang cerita dongeng kayak gitu? Atau mungkin fabel. Fabel ngerti ya? Cerita rakyat ya? Benar. Benar apa enggak? Fabel itu cerita rakyat. Lali ya. Betul, Bapak. Betul. Sampean ngerti cerita cerita yang paling ngetren di Jawa itu apa? Jawa Tengah khususnya. Cerita rakyat apa? Eh? Nggak, saya tak matain lampu dulu. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Cerita rakyat apa? Yang paling ngetren apa? Masa orang ngerti? Timun Mas, Pak. Nah, Atau apa? Timun Mas, oke. Rawa bening, Bapak. Roro Eh? Jong, Bapak. Roro Jonggrang. Oke, baik. Oke, Roro Jonggrang. Nek Timun Mas ya aku orang rapat urung pat dengarnya. Oke, nek Roro Jonggrang itu apa? Cerita dari itu menghasilkan apa? Kira-kira apa? Inti ceritanya biar Roro Jonggrang ini. Eh? Jangan berbuat curang, Pak. Cat. Soalnya itu butuh bantuan makhluk halus. Curangnya di mana Roro Jonggrang itu? Roro Jonggrang eh di mana? Anu nih, curangnya. di Hmm? seingat saya di bagian yang suara lembung itu, Pak. Hmm. Oke, baik. Saya akan mencoba menafsirkan ceritanya. Tadi kan jenengan cerita tentang Roro Jonggrang. Dari Roro Jonggrang itu kan istilahnya siapa sing kon gawe candi ki sapa? Roro Jonggrang ya sing Bandung Bondowoso. Bandung Bandung Bondowoso. Bondowoso, Maka Bapak. yang saya ambil itu Bandung Bondowoso. Cerita rakyat Bandung Bondowoso itu Bandung Bondowoso itu di cerita itu kan satu malam bisa menyelesaikan 1.000 candi ya. Iya, Pak. Ya, Betul, Bapak. berarti ada kekuatan yang luar biasa. Nah, makanya di Indonesia itu sekarang banyak ya, artinya kebanyakan pelajar, mahasiswa atau siapapun bekerja itu biasanya menggunakan terinspirasi dengan Bandung Bondowoso. Nek kuliah SKS, sistem kebut semalam. Betul enggak? Betul enggak kalau Bandung Bondowoso? Betul, Pak. Betul enggak? Oke, pekerjaan-pekerjaan pokoknya dirampungi semalam. Tapi hari-hari berikut sebelumnya tidak dikerjakan. Pokoknya mulai teko deadline digarap. Gitu ya. Termasuk rencana aktualisasi nanti. Kemarin saya tanya, piye takon bertahap. Ngono ki urung dadi, Pak. Ngerti-ngerti wis wayar seminar dadi. Oh, berarti nganggo ilmu
Bandung Bondowoso. Nah, itu kurang bagus. Yang bagus semangatnya. Yang semangatnya bagus. Terus cerita yang kedua, saya masih kecil juga sering diceritani ya waktu itu. Diceritani. Yaitu cerita Kancil Nyolong Timun. Ada enggak? Ada Ada, enggak? Bapak. Ada Ada, enggak? Ada, Bapak. Bapak. Nyolong Timun. Dari cerita itu kira-kira yang diambil pelajarannya atau bukan pelajaran, yang diambil dari cerita itu terhadap dengan masyarakat sekarang di Indonesia piye? Ada apa istilahnya ada korelasinya tidak? Ada. Apa? Kancil itu terkenal apanya? Cerdik. Di Cerdik politik. Licik. Cek dah ya kalau diapusi, boyo diapusi, macan diapusi, gajah diapusi kan gitu ya. Nah, cerdik, licik, nah, licik. Makanya sekarang kenapa Indonesia banyak korupsi? Ya karena terinspirasi dari ceritanya Kancil nyolong timun, nyolong timun dengan kelicikannya dan lain sebagainya. Kan begitu ya? Iya. Oke, baik. Ini saja. Makanya ketika akuntabel harus ada harus ada integritas, ada konsisten, dapat dipercaya, transparan, bertanggung jawab. Nah, lah Bapak Ibu, ketika nanti kita kaitkan, ini kita nanti ada kaitannya dengan tabel tugas hari ketiga individu. Berarti nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, kira-kira masuk enggak tadi berkaitan dengan pelayanan. Maka nanti Jiren akan memilih langkah-langkah kegiatan. Nanti akan saya bahas nanti setelah tugasnya selesai. Di langkah-langkah kegiatan itu misalkan ada enggak kaitannya dengan memberikan pelayanan? Kegiatannya apa? Misalkan konsultasi dengan mentor. Kalau mentor itu tidak masuk, akuntabel tidak masuk. Oh, bisa ding masuk ke yang mana ini? Ini dikaitkan dengan ini bertanggung jawab ini, ya, atau terkait dengan pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab. Kan nanti ada kegiatan-kegiatan. Oke, jadi kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya. Terus kalimat afirmasinya apa? Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Penting sekali ini, Pak. Ketika jenengan dipercaya oleh pimpinan harus seperti ini. Oke, yang kedua kompeten. Oke, modul ini akan bahas upaya pemahaman tentang pengamalan nilai kompeten. Ya, kompeten itu nanti kata kuncinya adalah kinerja yang baik, terbaik, sukses. Nah, misalkan nanti ada di sana, misalkan aktualisasinya ada bahasa. Misalkan di sana adalah membuat, misalkan membuat aplikasi bla 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 bla. Berarti masuknya ini apa? Yaitu kompeten. Kompeten. Jadi ini masuk ini. Terus kalimat afirmasinya kami harus belajar dengan mengembangkan kapabilitas. Oke. Terus yang keempat harmonis. Oke, nanti harmonis itu diambil juga menjadi bahan pada matrik ya. Tugas hari ketiga individu. Ini memberikan fasilitas pembentukan nilai harmonis. Apa itu? Melalui substansi pembelajaran terkait dengan menghargai setiap orang dan latar belakang. Jadi kalau penjenengan nanti misalkan di sana membentuk tim kerja di langkah-langkah pembelajaran. Itu apa nanti masuknya apa? Ya harmonis. Apa? Di sana ada menghargai setiap orang. Oke, oke, baik. Ini kaitannya dengan harmonis. Jadi harapannya nanti jenengan bisa mengaktualisasi nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas jabatan. Maka di kegiatan-kegiatan di tugas hari ketiga individu itu akan nanti muncul harmonis. Oke, baik. Ini kata kuncinya sharing, ya, peduli, caring, care, ya dengan teman, perbedaan diversity, selaras. Ya. Yang terakhir, kami kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, terus loyalitas. Apa itu loyalitas? Ya, loyalitas itu nilai loyal yang membeli, yaitu terkait dengan pertama mestinya dengan negara, UUD, Pancasila itu harus loyal, termasuk kepada pimpinan itu harus loyal. Maka loyal itu berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, itu kalau bicara secara umum. Oke.
Tapi nanti paling tidak minimal skop di madrasah, di instansi atau di KUA atau di tempat-tempat yang lain itu dengan teman-teman ini mampu mengaktualisasikan nilai loyal dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Oke. Kata kuncinya apa? Komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Oke, ini nomor 5. Ayo, kurang 2 lagi. Terus selanjutnya, adaptif. Mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai adaptif. Jadi adaptif itu apa? Menyesuaikan diri dengan perubahan. Berinovasi, mengembangkan kreativitas dan tindak proaktif. Kalau penjenengan nanti ada, misalkan, coba Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Iya, Bapak. Jenengan rencana aktualisasinya apa? Untuk isu yang saya ambil kemarin tentang pembaruan inventarisasi di laboratorium instansi saya, Bapak. Jenengan tugasnya di mana? Di MTS 3 Boyolali. MTS 3 Boyolali itu anu kota Jamil, Jamil kuwi. Iya, Pak Mujamil. Piye Pak Jamil apa? Alhamdulillah baik, Pak. Nek ora apik apa wani kondo baik ngono. Ndak wani to sampe. Nggak berani, Pak. Ya, ndak berani toh. Tapi Pak Jamil baik kok. Iya. Ah, baik. Aku mau tekol apa Mbak? Eh, Rencana aktualisasi. Apa kowe? Saya pembaruan inventarisasi di laboratorium MTS 3 Boyolali, Pak. Guru apa kowe? Saya perenata laboratorium. Oh, kemarin ada, sudah ada. Belum ada, Pak. Saya yang pertama. Baik. Terus kegiatanmu apa di antaranya? Kalau saat ini karena ruang laboratorium sedang dialihfungsikan menjadi ruang guru karena sedang ada pembangunan, kegiatan saya ini Pak, nyicil menginventarisasi alat-alat, Ya, maksud saya kemudian gini, Mbak. mendata. Maksud saya gini. Ketika jenengan membuat judul itu, kira-kira langkah kegiatannya ngapain? Hmm. Yang pertama saya memilah-milih dulu barang-barang yang akan saya inventaris. Alat dan bahan yang ada di laboratorium itu saya kumpulkan, kemudian saya cek kondisinya, kemudian saya data ulang, Pak. Hmm. Kemudian saya bandingkan dengan data yang sudah ada sebelumnya. Kalau seperti itu, kira-kira kegiatannya yang termasuk berakhlak apa itu? Kalau yang berakhlak, mungkin yang adaptif, Pak. Ini ada inovasi karena saya melakukan Iya, pembaruan di data oke. inventarisasi ini. Maksud saya nanti seperti itu. Oke. Jangan angkatan kelompok berapa nanti? Saya kelompok 1 angkatan 60. Oke. Baik. Terus yang ketujuh kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama. Eh, titik tekannya adalah kerjasama, kontribusi. Ya, mengikuti ini mampu mengaktualisasi diri kolaboratif dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi jangan nanti saya harapkan bisa kolaborasi dengan teman-teman dalam bekerja itu. Tapi ya secara umum jangan harus bisa kolaboratif ya, kerjasama dengan siapapun, dengan guru fisika, dengan guru IPA, guru apapun bisa. Terus di sana Bapak Ibu kata kuncinya apa? Bekerja sama dan seperti yang saya sampaikan tadi, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Jadi nanti harapan saya ketika jenengan sudah ke tempat tugas atau ketika bertugas ya jenengan apa itu tujuh ini jenengan terapkan. Itu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi intinya tujuh ini nanti ya jenengan tujuh ini nanti akan apa itu eh, mempengaruhi. Sebentar, saya tak screenshot dulu. Ya, eh, tujuh ini nanti akan memberikan warna dalam apa itu matrik ya, matrik yang akan kita buat. Ini eh, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti akan ketika kita ketemu Jumat ya, nanti akan kita bahas ya kalau sampai ke situ. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan enggak sebelum saya tutup? Oh, cukup?
Nanti jenengan sudah mulai nggarap tugas ya. Mulai nggarap tugas ya. Ini Bu Ima itu dari mana? Pripun, Pak? Dari mana jenengan? Aslinya? Mm-mm. Aslinya dari Wonogiri, Pak. Terus tugasnya di, Grobogan. Duh, berarti MA, MTS apa MA? MA. Berarti anu karo Mbak sapa mau? Mbak sapa mau? Tadi yang tadi yang saya tanya yo jenengan toh, sing Bu. Nggih, saya Puspita tadi Walah Ima ya itu. Allah. Aslinya Wonogiri, berarti kos di sana. Nggih, Pak, ke kos. Keluarga diajak ke sana. Keluarga belum berkeluarga, Pak. Oh, ya wis tak kira sudah berkeluarga. Mas Henry guyang-guyu. Oh, berarti seminggu pulang sekali. Belum pernah pulang, Pak. Sejak di anu sana, kosnya di daerah mana? Kemarin saya itu. Kos kosnya daerah dekat RSUD, Pak. Oh, kalau di RSUD Grobogan. kalau di ada yang Purwodadi selain itu. Nggih, Purwodadi ya Purwodadi niku, Pak. enggak, maksud saya yang selain jenengan ada enggak yang Purwodadi? Boten. Di sana Sepertinya. di sana itu ada makanan sing enak kesukaan saya. Di alun-alun di pojok timur sebelah selatan itu rumah makan tapi biasanya makannya pakai apa ikan gabus atau kutuk nih, Gun. Enak banget ini. Saya sering kalau di sana itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini angkatan satu dan 2 ya. Oke, angkatan satu. Nanti angkatan satu kata Mas Wildan ketemu saya nanti pembimbingan. Pembimbingan terkait dengan apa itu coach ya. Nah, angkatan 2 saya tidak tahu siapa. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah 9:31. Kita akhirkan dulu. Selamat mengerjakan tugas. Nanti ketemu lagi hari Jumat ya. Betul? Betul, Bapak. Hari Betul, Jumat. Pak. Siapkan nanti presentasi ya. Oke. Oke, Pak. Siapkan dibuat benaran. Oke. Nanti saya suruh presentasi pokoknya. Oke. Oke, terima kasih. Dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak Terima kasih, Junaidi. Terima Pak kasih, Pak. Junaidi. Oke, oke. Terus Mas Wildan di aku piye iki mlebu nang nggone break room. Oke, monggo silakan untuk ada enggak break room? Oke, oke. Bapak Ibu yang di main room bisa langsung masuk ke breakout room ya, kelompok 3 dan 4 Pak Sunedi sama menunggu di breakout room. Kalau Bapak Ibu yang di main room bisa langsung menuju ke breakout room kelompok 3 dan 4. Jangan lupa direkam tiap kelompok dan diname namanya nih. Untuk yang kelompok 1-2 bisa live Zoom ya, Pak Wildan? Nanda, Fitri, Nanda Fitri. Tulis. Tugas itu, ada.